Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Juwita Ninggreskosu dengan NIM 2024-48040, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas A. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori kognitif. Teori kognitif menjelaskan bagaimana individu memproses informasi, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Fokus pada cara-cara otak manusia memproses informasi dan membentuk pemahaman. Pengertian teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, menyatakan bahwa pembelajaran melibatkan perubahan dalam struktur kognitif individu, mengutamakan peran pengolahan informasi dalam cara manusia memperoleh pengetahuan. Tokoh utama dalam teori kognitif. 1. Jean Piaget. Teori pengembangan kognitif menyatakan bahwa individu berkembang melalui tahapan tertentu. Lev Vygotsky. Teori sosial kultural menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, Jerome Prune, teori pembelajaran discovery mengajukan pembelajaran melalui penemuan aktif oleh siswa. Yang keempat, David Ausubel, teori belajar bermakna. Pengetahuan baru lebih mudah diterima jika terhubung dengan pengetahuan yang sudah ada. Prinsip-prinsip utama teori kognitif pengolahan informasi. Pembelajaran adalah proses mengubah informasi menjadi pengetahuan yang lebih kompleks, skema dan skematisasi. Pengetahuan bangun berdasarkan skema mental yang ada. Memori jangka panjang. Pembelajaran yang efektif melibatkan pemindahan informasi dan memori jangka pendek ke jangka panjang. Penerapan dalam pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa, menggunakan objek konkret untuk memahami konsep abstrak pada tahap operasional konkret. Yang pertama, sensiomotorik 0-2 tahun, pembelajaran melalui penginderaan dan pergerakan. Yang kedua, praoperasional 2-7 tahun, berpikir simbolis, belum logis. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, berpikir logis tentang objek konkret. Teori Vygotsky dalam pembelajaran. Zona perkembangan proksimal, jarak antara apa yang bisa dikerjakan siswa sendiri dan apa yang bisa dikerjakan dengan bantuan. Penerapan dalam pembelajaran. Scaffolding, memberikan dukungan sementara sampai siswa dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Penggunaan interaksi sosial dan pembelajaran, terutama diskusi dan kolaborasi. Terutama Ausubel dalam pembelajaran. Belajar bermakna. Informasi harus lebih mudah dipahami jika dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Penerapan dalam pembelajaran menggunakan organizer awal untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Mendorong siswa untuk mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Contoh penerapan di kelas. Dari Piaget menggunakan mainan atau alat peraga untuk mengajarkan konsep matematika pada siswa muda. Kalau Vygotsky, jiwa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan bimbingan guru. Brunner, siswa melakukan eksperimen untuk memahami hukum fisika. Ausubel memulai pembelajaran dengan membahas ide-ide besar sebelum masuk ke detail kecil. Kesimpulan, teori kognitif memberikan panduan penting dalam pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang optimal memperhatikan perkembangan kognitif siswa serta menyediakan kesempatan untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Penerapan teori kognitif membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendalam dan bermakna bagi siswa.
Demikian penjelasan tentang teori kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.